Salam kerahiman. Hari ini tema kerendahan hati yang kita mau bahas adalah dengan judul Di Tempat Terakhir. Kita bisa baca di 201. Suster Faustina katakan, "Aku ingin menyembunyikan diriku sedemikian rupa sehingga tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengetahui hatiku." Dia begitu rendah hatinya, dia nggak mau ketahuan oleh satu manusia pun isi hatinya. Waktu itu dia memang sedang terluka, jiwanya terluka. Karena sudah berusaha bersikap tulus, tapi sesama suster menganggapnya dia bukan tulus, tapi munafik. Dan teman-teman di dalam biara tersebut nggak percaya apa yang dikatakan oleh Suster Faustina. Kita bisa baca ya di nomor 200. Itu yang menyebabkan dia menderita, terluka. Dia tulus, dibilangnya munafik. Dia mengatakan yang sebenarnya, tapi teman-temannya tidak percaya sehingga hatinya terluka. Tapi luka hatinya ini dia nggak mau orang lain tahu. Tidak satu manusia pun tahu tentang keadaan hatiku, katanya ya. Coba bandingkan dengan kita. Kalau kita diperlakukan seperti itu, tulus, saya sudah melakukannya dengan tulus. Kok kamu nggak percaya? Kok kamu bilang saya munafik? Saya betul-betul melakukannya dari kedalaman hati saya. Kita terus masih mau memaksakan diri supaya orang mengerti bahwa saya tulus, bahwa saya tidak munafik, bahwa saya jujur. Itu kan sering kita katakan ya, membela diri. Sebetulnya tanpa kita sadari, kita belum masuk ke dalam tahap kerendahan hati. Kerendahan hati di sini, Suster Faustina memberi contoh, hatinya terluka. Karena dikatakan munafik, karena tidak dipercaya. Tapi dia tidak berkoar-koar membela diri bahwa dia benar. Dia diam, bahkan dia nggak mau satu manusia pun tahu bahwa hatinya terluka. Selanjutnya Suster Faustina katakan, Yesus, hanya Engkau yang mengetahui hatiku dan memiliki seluruhnya dan seutuhnya. Orang lain gak perlu tahu hatinya terluka. Biar hanya Yesus saja yang tahu, buat dia sudah cukup. Begitu pula dengan kita. Kita nggak usah bela diri dalam kehidupan kita. Kita sudah melakukan hal yang benar ya. Misalnya saya dituduh. Apa yang saya lakukan itu cuma basa-basi. Cuma dari mulut. Cuma dari permukaan supaya kelihatan baik. Waktu dikatakan seperti itu ya pasti ada rasa marah, nggak terima bahwa kamu tuh salah menilai saya seperti itu. Kalau dulu saya membela diri, saya betul-betul sungguh-sungguh. Kalau kamu nggak terima ya sudah, tapi saya lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Itu masih pembelaan diri. Tapi melalui Suster Faustina kita belajar, nggak usah bela diri. Walaupun hatimu terluka, diam. Nggak usah ada orang lain tahu, biar cukup Yesus aja yang tahu. Tidak seorang pun mengetahui rahasia kita. Kita mengenal satu sama lain dengan satu tatapan. Sejak saat kita mulai mengenal satu sama lain, aku telah menjadi bahagia. Itu ungkapan yang dikatakan oleh Suster Faustina kepada Yesus. Yesus sebagai temannya, sebagai sahabatnya Suster Faustina. Jadi itulah yang menjadi satu hal yang membuat dia kuat. Dengan satu tatapan, Suster Faustina tahu Yesus mengasihi dia. Dengan satu tatapan, Suster Faustina juga tahu bahwa Yesus tahu hatinya terluka. Dikatakan lebih lanjut, saling mengenal satu sama lain. Suster Faustina tahu Yesus mengasihi dia, dan Yesus juga tahu Suster Faustina mengasihi Yesus. Dan dengan situasi itu aja dikatakan oleh Suster Faustina,
aku merasa bahagia. Keagunganmu memenuhi hatiku. Oh Yesus, ketika aku berada di tempat yang paling bawah, yang lebih rendah dari para postulan, juga yang paling muda di antara mereka, aku merasa bahwa aku berada di tempat yang tepat. Bandingkan lagi dengan kita. Kita selalu ingin di tempat yang paling bagus, paling depan, paling kelihatan. Dan kadang kita suka merasa berhak duduk di situ. Beda dengan Suster Faustina, justru dia merasa paling nyaman, paling tepat, paling cocok buat dia di tempat yang paling bawah, lebih rendah dari para postulan. Pada waktu itu Suster Faustina sudah jadi suster ya. Juga lebih rendah dari yang paling muda. Mungkin di biara itu ada tingkatan-tingkatannya. Tapi di situ dia katakan, aku merasa bahwa aku berada di tempat yang tepat. Bukan terpaksa duduk di tempat yang rendah, dengan bersungut-sungut, dengan ngomel, dengan marah-marah, tapi justru dia merasa nyaman. Itulah tempatku yang paling tepat. Aku tidak tahu bahwa Tuhan telah menempatkan begitu banyak kebahagiaan di sudut-sudut kecil yang tidak mencolok ini. Nah, pada saat Suster Faustina duduk di tempat yang paling rendah dan dia merasa tempat itu cocok buat dia, justru pada saat itulah dia mengalami kebahagiaan yang Tuhan tempatkan di sudut-sudut kecil yang tidak mencolok tersebut. Waktu saya baca tulisan ini ya, saya bandingkan dengan apa yang saya alami waktu itu di gereja di Bali. Saya pergi ke gereja di Bali pada waktu itu Paskah ya, Paskah. Pasti rame, tempatnya rame dan harus antri, dan waktu itu masih masa pandemi. Jadi ada prokes, ada banyak hal yang harus dilewati. Waktu itu misa memang belum mulai, tapi karena yang datang umatnya banyak sekali, jadi akhirnya saya kebagian duduk di lapangan terbuka. Jadi hanya bisa melihat melalui TV ya, dari jauh. Nah, setelah upacara di depan, terus kemudian masuk ke dalam. Nah, pada waktu masuk ke dalam, umat yang duduk di pelataran parkir di udara terbuka itu dipersilahkan untuk boleh masuk. Jadi kita semua berbondong-bondong masuk. Tetap memperhatikan prokes ya, tapi tetap kita berbondong-bondong masuk ke dalam ruangan-ruangan yang ada di dalam gereja tersebut. Jadi di gereja itu dipasang TV, bukan hanya di lapangan terbuka, tapi ada di aula, juga ada di ruangan tertentu ya, dan kita masuk, diarahkan untuk masuk ke salah satu ruangan tersebut. Waktu saya masuk, juga di ruangan tersebut sudah penuh. Saya tamu kan di sana, jadi saya tidak familiar dengan keadaan gereja tersebut. Tapi terus kemudian saya melihat di sudut kiri depan, di pojok, ada 2 tempat duduk kosong. Jadi saya pergi ke sana, ke di sudut kiri depan ya. Kita di ruangan itu melihat layar TV yang cukup besar. Mula-mula saya berpikir, waduh kok tempatnya di sudut ya. Tapi setelah saya duduk di sana, justru saya menikmati kesendirian saya. Di pojok, nggak banyak orang, setengah menghadap tembok, tapi justru di situ merasakan kebahagiaan atau kelebihan yang nggak saya rasakan di tempat lain. Jadi waktu baca apa yang dikatakan oleh Suster Faustina, bahwa Tuhan telah menempatkan begitu banyak kebahagiaan di sudut-sudut kecil yang tidak mencolok ini. Di situ bisa lebih husuk, bisa lebih konsen, dan ya saya merasa nyaman, merasa enak duduk di situ, walaupun setengahnya menghadap tembok. Kini aku paham, bahkan di dalam penjara pun
Suster Faustina sebutnya penjara ya, tapi sebetulnya di rumah sakit karena buat dia itu suatu penjara di mana dia tidak leluasa bergerak. Bahkan pernah sesaat di mana dokternya melarang dia untuk ikut perayaan Ekaristi karena sakitnya ya, sehingga di sini dikatakan bahkan di dalam penjara pun dari hati yang murni dapat memancar kepenuhan cinta akan Dikau, oh Tuhan. Menunjukkan cinta yang tulus itu bukan hanya di tempat-tempat tertentu, bahkan di rumah sakit pun dia bisa alami hal tersebut. Bagi cinta yang murni, hal-hal lahiriah tidak ada artinya. Cinta yang murni menembus semua itu. Entah pintu penjara, entah gerbang surga, tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Cinta mencapai Allah sendiri, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat memadamkannya. Ia tidak mengenal rintangan. Ia bebas seperti seorang ratu. Ia bebas melintasi segala tempat. Kematian pun harus menundukkan kepala di hadapannya. Cinta yang murni. Mari kita terus belajar untuk bisa punya cinta yang murni. Hati yang murni, hati yang bersyukur, hati yang menerima dapat mencapai Allah. Jadi nggak perlu peduli Bapak Ibu ada di tempat yang seperti apa. Di dalam situasi apapun, dalam masalah apapun, di tempat yang paling rendah pun, asal kita punya hati yang murni, hati yang bersyukur, dan hati yang menerima, maka kita dapat mencapai Allah. Itu aja renungan hari ini. Salam kerahiman.